Selamat malam Jebret Tim. Semangat semua pastinya menyambut kita dong. semua ya. Karena nanti malam tim kesayangan Esa bakalan main di semifinal UEFA Nation League. Tim kesayangan gue tuh, Ji. Siapa emang tim kesayangan Nes? Yang ada juga gue nanyanya timnas Inggris mana ya? Kan kemarin final, capek istirahat dulu. Seri juga loh. Iya sih, Italia juga final ya kemarin ya. Aduh, tapi yang pasti gue tahu Italia habis juara Euro, terus sekarang semifinal UEFA Nations League, tapi Chiellini agak curang sebenarnya kemarin narik baju Saka tuh. Kalau mungkin Chiellini nggak narik baju Saka, agak ceritanya beda mungkin ya. Anda agak pendendam ya, dan ini ya ingat-ingat mantan kayak agak ini ya Anda ya. Gary maksudnya ingat mantan. Enggak, udah balikan lagi, udah bukan mantan. Udah. Emang iya ya, gue aja udah lupa Panji. Karena gue tuh boro-boro nginget-nginget kayak gituan yang udah lalu ya. Emak gue aja kalau nitip gue ke warung suruh beli gula, gue belinya garam. Boro-boro gue inget-inget masa lalu yang kecurangan-kecurangan gitu Panji. Tapi masalah itu jangan dilupakan ya, karena masa lalu itu merupakan sebuah evaluasi atau yang membentuk kita menjadi seperti sekarang ini. Bahkan bisa bukan kemungkinan nggak menutup kemungkinan kita bisa baik-baik lagi nanti yang masa lalu, berdamai dengan masa lalu. Wah, gitu. berat nih Panji, si host netral ya. Host netral! Tenang, hari ini nggak bahas MU, Tenang, hari ini nggak bahas MU. Tapi pokoknya yang kita harus ingetin pastinya kalau kalian mau kendaraan kalian selalu prima, itu pakainya GeForce dong. Fast moving automotive parts punyanya Indonesia. Yuk langsung aja di follow Instagramnya GeForce di GeForce_id. Karena Miminnya suka bagi-bagi hadiah, terus juga nanti kalian bisa cek promo-promo terbarunya di Instagramnya. Nah kalau mau beli caranya gimana? Caranya gampang banget, tinggal beli aja di e-commerce kesayangan kalian. Seperti Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Langsung aja follow Instagramnya di bawah sini @GeForce_id untuk tahu spesifikasi dan juga promo-promo menarik lainnya. Monggo dimampirin di Instagramnya, jangan cuma stalkingin mantan ataupun cewek-cewek seksi aja ya. Tapi kalau ngebahas mantan, balikan sama mantan, ada Bang Bes nih yang bentar lagi mau nikah ya. Asik. Aduh, udah selangkah lagi. Tapi emang itu mantannya itu kan nggak balikan sama ya mantan. enggak, maksudnya masih ribet aja sama mantan kayak Gary. Yang ini kan udah mau nikah kan. Langsung disahin dong, jangan cuma sama mantan putus nyambung, langsung disahin. Sahin. Tapi yang gue bingung ya, gue serius nanya nih Pak. Kalau misalnya kayak mau nikah gitu ya, walinya nggak bisa datang, bisa diganti ST12 nggak sih? Receh banget, gila. Walinya beda, itu bukan beda. band Nes, bukan wali band, Iya. wali nikah gitu ya. Kirain bisa diganti sama ST12. Oke lah, sekarang si host netral ini malam ini akan ditemani sama duet maut. Yang satu ini pokoknya Om Yuke ya. Didikannya Om Yuke nih jangan-jangan. Jurnalis senior juga ini ya. Iya, satu lagi Bang Wesley. Nah ini duet Pimret ya, yang satu di top score, yang satu di bola. Wih, tapi oh ya itu dia dulunya. Enggak apa-apa. Enggak berani saya sama dua jurnalis senior. Tapi mereka sedikit bersaing kali ya, nggak tahu ya, kita lihat nanti, tanya aja langsung sama Bang Yuke dan juga Bung Wes ya nanti ya. Yang penting gue udah diajak YouTube-nya Bang Wes. Lu diajak belum? Belum tentu. belum tentu. Lu kurang berkarakter kali Panji. Iya bener. Oke lah, langsung aja ya kita panggilkan dua pandit kita, tapi setelah pengumuman stand up bola olahraga yang satu ini. Udah ada 182 video yang upload, gokil. Banyak banget untuk memperebutkan masuk ke 32 peserta, 32 besar. Itu peluangnya ya kecil lah. MU draw lagi ya. Berhenti di Liga 1 dulu. Karena Karena saya pas mau nendang ternyata kaki kanan saya kaki kiri. Jadi saya C, berarti satu aja namanya, mungkin Charlie. Charlie. ya. Ya, Iya, bisa. yang pasti balik ada. ya. Hah? Mau balik dulu. Saya Iya. Kemana? mau upload. Mana dia aja kamu upload. Oh gitu dia, bersama stand up bola olahraga league yang akan, tadi siapa, Ananta Rispo ya, udah kemarin tayang premier jam 9 malam dan juga akan segera hadir stand up bola olahraga league yang akan berhadiah ratusan juta rupiah. Jadi buat para komika profesional, komika komunitas ataupun yang merasa dirinya lucu sendiri-sendiri maupun di rumah, monggo langsung ikutan stand up bola olahraga league yang pendaftaran diperpanjang sampai tanggal 15 Oktober jam 12 malam. Jadi monggo cepetan daftar karena masih ada waktu, dan semalam sudah hadir juga
episode terbaru tadi saya bilang Ananta Rispo, kalau kalian mau mencari inspirasi udah banyak tadi di Jebret Media TV dari para komika, kalau kalian mau mempelajari cara-cara menjadi komika yang baik seperti apa. Termasuk mungkin Bung Wes dan juga Bung Yuki yang hadir di sini kalau mau merasa lucu juga di rumah ataupun dia lucu? Iya, tapi kan tapi mungkin kalau Om Yuki di rumah ada istrinya nggak berani ngelucu, mungkin di luar berani ngelucu gitu ya. Lu dalam banget. Dan sekarang sudah bersama duo Pemret, Happy Mret. Nah ini dia yang satu bola, satu top score. Dan mungkin inilah Yuke yang juga turut memberikan saya rezeki ada di sini. Karena kalau dulu dia nggak lupa jadwal dan juga gua telepon, aduh Nji gua masih di Depok. Mungkin gua nggak akan siaran bola waktu itu di saat itu. Wah, ternyata gua dibedakin, gua dicukur kumisnya, tiba-tiba siaran jadi pandit dan sampai sekarang jadi host. Alhamdulillah, sebuah kesialan yang beruntung buat gua. Udah bayar? Belum. Oh iya, tapi udah banyak gua kasih job waktu itu zaman dulu. Udah lumayan, udah impas ibaratnya. Oke, kita langsung ngomongin UEFA Nations League yang kemarin sebenarnya gua sama Bung Wes sudah sedikit membahas kulitnya antara Italia menghadapi Spanyol. Ini kan versi revenge-nya juga dari Spanyol yang mungkin kemarin gemes. Sebenarnya dari positioning, dari penguasaan bola dia kemarin lebih dominan, tapi hasil berkata lain dengan adu penalti di Euro kemarin. Dan juga masa transisi Spanyol ini ditunggu sama publiknya sendiri karena kemarin mereka cukup dikritik dengan pemilihan pemainnya yang sangat terbatas dan juga tak ada pemain Real Madrid di sana. Tapi Italia pun juga masih ditunggu sampai kapan sih ini unbeaten-nya bisa bertahan, apalagi sekarang ada Immobile yang cedera dan juga sekarang ada sedikit pergantian pemain seperti Moiskin. Apakah ini bisa Moiskin menggantikan posisinya Immobile ini sebagai Juventus, baju di Juventus. Moiskin yang bahkan di Juve aja, ya gitulah ya. Jadi algojo doang. Sekarang apakah di Italia bisa berbuat banyak kayak posisinya? Iya, kalau kita berharap dia terlalu tinggi ya terlalu muluk juga ya. Karena ini kan pemain muda masih perlu banyak pengalaman dan timnas Italia ini sesuatu hal yang baru lah menurut dia, menurut gua karena memang ini datangnya di saat karena striker utamanya nggak bisa main aja. Tapi ini bagaimanapun kesempatan buat dia bahwa Italia memang sekarang ini nggak terlalu mengandalkan striker karena mereka memang nggak punya striker predator sih. Jadi yang ada ya ini yang available gitu. Dan gue lihat Moiskin ini nggak bisa diremehin sih. Dia tuh memang kelihatannya nggak terlalu menjanjikan ya. Tapi ada momen-momen dia bisa bikin ugly goal loh. Tiba-tiba dia bikin gol yang kita nggak expect dan itu yang gue pikir harus diwaspadai sama Spanyol. Tapi Bung Wes ini kan kalau kita melihat juga sebenarnya pemain-pemain Italia sebenarnya juga banyak yang bilang ya nggak ada yang keren-keren amat gitu kan di Euro kemarin. Ini termasuk mungkin Moiskin sendiri yang mungkin juga banyak orang bilang nih kok orang bisa main di timnas padahal di Juve juga begitu doang. Di timnas pun Di juga Juve juga bukannya tim pemain utama pelapis kan. Tapi kan di Euro kemarin kita banyak yang mengejutkan gitu kok pemain-pemain ini ternyata bisa bersinar. Apakah ini bukti sebenarnya nggak perlu pemain bersinar tapi butuh kolektivitas dari tim. Apakah Moiskin bisa memenuhi tempat yang kemarin Immobile juga nggak terlalu bersinar di Piala Eropa kemarin? Iya, kalau kita mundur ya ke Euro. Dari formasi lini depan yang dibawa oleh Mancini. Emang ada nama-nama yang benar-benar mencuat? Nggak ada. Enggak juga. Ya. Tapi revolusi yang dilakukan oleh Mancini sejak kegagalan mereka di Piala Dunia sebelumnya. lolos ya. Bahwa kemudian tidak terkalahkan dalam 37 pertandingan setelah siapa yang mengalahkan mereka itu waktu itu. Dan bagaimana mereka bermain tidak lagi bertumpu pada Milan, Juve, tim Inter, besar ya. nggak ada pemain yang besar. Dan kemudian kalau lihat lagi ke sini, National League ini adalah ajang bagi pemain-pemain yang kayak pelapis gitu, yang anak-anak muda yang diberi kesempatan juara Piala Eropa dan kemudian memburu National League, nggak juga menurut gue sih. Ini bukan prioritas utama lah gitu. Nah di salah satu starting lineup, mungkin nanti kita lihat starting lineup-nya. Gue pingin nunggu banget tuh yang namanya pemain Sassuolo. Si Giacomo Raspadori. Oh Raspadori. Yang sebenarnya kemarin udah ada masuk di cadangan ya di Euro kemarin ya. Udah sempat main. Tapi kalau kondisi ini Chiesa dipaksain, udahlah. Chiesa udah capek gitu ya di Euro, di klub. Nah pemain muda-muda itu yang menurut gue yang kita tunggu. Kalaupun Italia gagal di sini, bagi orang Italia nggak ada masalah. Iya. Bukan Spanyol justru. Karena Spanyol di Euro mainnya menurut gue tidak seperti yang kita harapkan. Tapi ketika melawan Italia, Spanyol keren banget. Gimana dengan formasi itu Bung Yu? Gue tadi menyambung apa kata Wesley ya bahwa Italia sekarang lebih merata, nggak mengandalkan 1-2 klub utama untuk jadi punggawa. Tapi pada faktanya tetap sih kalau gue lihat Juve tetap menjadi backbone-nya di belakang. Apa Juve maksudnya? Iya, Lu nggak punya back selain Juve yang bagus. Duet orang tua ini kan
boleh dibilang udah 10 veteran. tahun Ya, kerja ya, ya, sama-sama. ya. Bonucci, Artinya Chiellini. bahwa walaupun Mancini sedang menjalani revolusi baru dan ini sangat moderat menurut gue buat Italia masa depan, tapi tetap dia nggak melupakan legasinya bahwa pertahanan itu penting. Betul. Dan itu nggak bisa lari dari Juve sampai saat ini. Kita lihat aja masih mengandalkan pemain-pemain lawas itu karena Lu boleh merombak tengah depan tapi belakang enggak Karena ya. tetap dari backbone-nya dari Juve ya. yang apa namanya masih bisa dipertahankan sedikit dari Juve kalau ada terobosan ya strikernya mereka masih ada tersisa di situ Chiesa yang tetap masih mempertahankan emblemnya Juve sebagai salah satu perwakilan dari lini depan lah dan Chiesa ini excellent banget, eksepsional Ya. banget menurut gue. Dia lebih jago dari bapaknya sih kalau gue bilang. Lebih tajam, terus mobilitasnya tinggi. Ya karena bapaknya nggak di Juve. Nah, itu karena bapaknya nggak ada yang mau tim besar dulu mentok Tapi di super Parma sub sama waktu di Euro keren lah. Iya, Enrico iya, Chiesa iya. memberikan setiap dia kali dia main, Italia gaya mainnya berubah. Iya. Dan enak dilihat perubahan yang dilakukan oleh Chiesa. Yang gue khawatirin justru nanti sepeninggal Bonucci sama Chiellini. ini kan udah Chiellini. dikit lagi lah. Iya, iya. Mungkin setelah ini udah Piala nggak ada Dunia lagi. udah masih main. Makanya kalau nanti maksudnya ini kan udah di ujung masanya Masa, lah ya, ya. untuk di tim nasional ya. Piala Dunia terakhir lah paling. Bonucci itu perlu apa namanya The Rock kayak si Chiellini ini. Iya. Nah, kalau The Bonucci kan udah 31 atau 32 ya. Dia juga udah nggak 30-an. lama lagi. Jadi lebih gue apa namanya perhatiannya lebih ke depan si Juve. Kalau Italia. Belakang. Kalau sekarang sih masih oke lah 1-2 tahun ini dengan format dan platform permainan yang kayak begini, mereka gue pikir masih bisa Tapi Cuk, lu lihat survive kan sih. duet ini di Serie A dari kita tarik mundur dari musim lalu kebobolannya banyak banget. Berapa clean sheet Juve dalam Tahun lalu dalam ya? beberapa tahun? Iya. Cuman karena mungkin itu pelatihnya yang nggak becus sih sebenarnya. Pirlo maupun juga Sarri kan memang Tapi resiko enggak, Sarri gue bol. menggarisbawahi kalau masih Piala Eropa besok udah belum punya pengganti pelapisnya Bonucci, Chiellini repot Italia. Tenang, ada Bastoni dari Inter Milan yang kemarin siap sedia membantu pertahanan Italia. Tapi kalau kita ngomongin dari lini depannya aja, ini kan tadi udah menyebut nama Chiesa, ini menarik. Chiesa sebenarnya tahun lalu hilang timbul ya di Juve, tapi di Piala Eropa begitu menunjukkan tajinya menjadi pemain yang paling diandalkan bahkan di lini depan. Iya. Dan musim ini di Juve pun menunjukkan kembali bahwa dia ternyata bukan cuma sesaat di Euro kemarin bersinar, tapi di Juve pun sekarang bersinar. Ini menurut Yuke dan Bung Wes, apa yang membuat Chiesa sekarang begitu bersinar? Apakah dia dikasih kesempatan Nggak ada Ronaldo aja. lebih bebas dalam bergerak atau positioning yang Karena tepat memang sekarang? dia DNA-nya pembunuh sih menurut gua. Pembunuh bukan cuma dia bisa bikin gol, tapi dia tuh bisa sebagai apa ya, penyerang perusak gitu loh. Dengan kemampuannya Penetrasinya dribbling, sering. penetrasinya, terus Ya. mentalitas petarungnya itu loh. Jarang striker yang ngotot gitu, yang mau bertarung gitu. Nah, Chiesa ini punya semuanya menurut gue sih. Dan kemarin dibikin gol penting lawan Torino ya. Iya, iya. Itu menebalkan apa namanya karakter dia, identitas dia sebagai striker yang memang spesialis partai-partai penting. Termasuk waktu di Euro kan, Iya. kalau nggak ada gol dia tuh kemarin Udah cerita. wah, Udah jarang susah. loh Itali atau kita ngomong Juventus striker Oh iya, yang sorry. jago giring bola. Locatelli kemarin lawan ini kan yang Chelsea ya? Lawan Chelsea golin Chiesa kan? Iya, lawan Ini Chelsea, gaya lawan gini. Chelsea. Iya. Bola lengket sama dia. Jarang loh striker Italia yang seperti dia udah nggak ada Iya, lagi. udah skill- Finisher doang. Nah, yang membongkar permainan kayak Chiesa ini udah jarang. Tapi kalau lihat tandemnya Insigne ini Iya. kan juga sebenarnya udah cukup senior ya Senior, gitu ya, dan iya. juga dia udah ibaratnya mungkin juga mencapai penghujung karirnya. Sampai kapan nih mau diandalkan sama Mancini di Italia menurut kalian? Kalau secara keseluruhan gue lihat memang figur strikernya Italia ini sangat minim ya, maksudnya terbatas ya. Iya, iya. Opsinya Nggak besar namanya gitu, nggak sepopuler. Nggak ada yang besar, yang Iya. ngetop. Tapi memang keunggulan mereka ini mainnya progresif sih. Terus apa namanya compact gitu loh, compact. Semua mau kerja, semua mau terlibat dalam permainan, nggak hanya menyerang tugasnya seorang penyerang, tapi ketika mereka kehilangan bola itu semua pekerja. Ini kan kayak Insigne, Immobile, Chiesa itu kan penyerang-penyerang pekerja sebenarnya, Iya, iya. bukan penyerang stylish yang model kayak Inzaghi nunggu di Iya, depan, tinggal nunggu. gitu kan, kayak Ibrahimovic yang tinggal nyeplosin bola. Kalau mereka ini beda. Jadi emang timnya Mancini ini timnya pekerja. Ini apa namanya ya? Boleh dibilang pembaruan dari selama berdekade-dekade lalu Italia Ya. bisa main semoderat sekarang gitu menurut gue. Itu makanya disebut revolusi Mancini. Revolusi Mancini. Bernardisinya itu kan orang nggak ngetop, nggak bisa dibandingin sama striker-striker yang bermain ngetop di Inggris atau di Italia. Tapi tiba-tiba kalau dia main timnas sama Mancini bisa jago gitu. Even kemarin pemain rotasinya kayak Locatelli di gelandang dan juga Pessina selalu bisa menghadirkan sebuah apa ya
kontribusi yang memang dibutuhkan ketika lagi mandek kemarin di lini tengahnya. No wonder kan Mancini bisa sukses di Inggris juga. Karena menurut gua dia salah satu pelatih pinter yang tergolong kelompoknya Pep, Jurgen Klopp itu kelompok-kelompok pelatih pinter. Udah sampai masuk ke level top berarti ya Udah. Mancini ya. Ya, mungkin juga karena karakter dia sebagai seorang penata serangan dulu ya. Jadi, Iya, pemain. Jadi dia striker juga ya. pengen Iya. merubah stigma Mungkin Itali. itu, Cub. Karakter dia kan bukan striker murni ya. Iya, Nah, dia dia membentuk tim yang Itali nggak perlu striker murni tapi benar-benar bisa bermain semua bergerak itu di tiga yang itu. gue salut dan respect yang Mancini ya, dia bisa ngubah stigma Italia yang dulu dibilang ortodoks ya, Iya, mainnya. iya. Hanya nunggu terus counter gitu kan. Defense, ya. Sekarang dia inisiatif ngambil bola di depan, itu wah hebat banget. Walaupun mungkin ketika bertemu Spanyol kemarin juga akhirnya kita bisa melihat ujung-ujungnya Italia nggak bisa megang bola karena mungkin ya ini udah makanannya Spanyol DNA soal ngomongin sepak bola Spanyol. Tapi kalau kita ngomongin Spanyol sendiri, ini mungkin lebih kompleks lagi permasalahan ini depannya karena kalau tadi kita ngomong Juve, kita tahu dia nggak ada striker predatornya tapi bisa saling bergantian para striker Ya. pekerjanya. Tapi sementara Spanyol ini kayak nggak punya identitas di lini depannya dari Morata dicoba, Moreno yang juga kayak striker tiang listrik tapi dicoba di depan, di samping, di sana sini nggak bisa perform juga sebagai predator. Ini sampai kapan Enrique masih terus mencoba formula gonta-ganti Morata, Moreno sampai Ferran Torres di sana dicoba? Generasinya memang beda sih, Ji. Generasi yang dulu ya, yang Barca sentris. Walaupun sekarang dia juga nggak pakai pemain Madrid sih, tapi dulu tuh Barca sentrisnya kuat banget dan pemainnya itu memang skillful semua. Semua posisi ada. Kalau dibilang Spanyol memang nggak ngandelin pemain depan, emang dari dulu karakternya kan memang dia mainnya pakai false nine umumnya. Kecuali eranya Torres Villa ya, Iya. Torres Villa kan itu Betul, eranya. ada yang si Diego juga, Sama Raul Morientes Diego Costa juga. juga. Eranya era selesai di situ. Iya. Morientes, Fernando Setelah Torres, itu udah praktis. David Villa, Iya. selesai. Terus sekarang benar-benar dalam masa permajaan banget. Terus ya Morata nggak seperti diharapkan bisa konsisten penampilannya. Enggak lah. Morata kan angin-anginan. Terus kemarin juga di Euro kan sebenarnya kan Morata bukan pilihan utama ya. Iya. Dani Olmo malah sering dijadiin false nine malah kan. Dan itu pemain luar biasa menurut gue sih. Nah, Dan sekarang nggak ada Morata, nggak ada Moreno nih. Kita ngeliat line up-nya bahkan Oyarzabal, terus si Ferran Torres sama Pablo Sarabia yang juga udah ya ibaratnya bukan pemain top lah gitu kan di lini depan ini. Zabal lagi bukan nomor Bukan 9. striker murni. Iya, Jeremy Pino ini kan Oyarzabal juga bukan sayap kiri striker dia kan. bisa main sayap kiri. Tapi yang lagi-lagi kita ngomong Spanyol, kita nggak ngomong tim yang bermain pakai nomor Striker, 9, iya, iya. enggak. Iya. Semua orang bisa bermain. Lu ingatnya bisa juara Eropa tanpa striker kok. False nine, ya, Nah, persoalannya memang mereka banyak pemain cedera, kemudian pergantian perubahan pemain itu mau nggak mau membuat Luis Enrique harus menjaga karena karakter Spanyol setelah era Xavi Iniesta tuh udah benar-benar mencari bentuk yang terbaik sesuai dengan materi yang mereka miliki. Lu nggak bisa lagi berharap Spanyol akan melihat tiki taka, nggak bisa. Udah beda lagi sekarang Jangan karakter. berharap lagi nonton Spanyol era tiki taka. Tapi kalau kita ngelihat salah satu pemain yang mungkin sekarang kembali cukup ngasih kontribusi yaitu Asensio dari Real Madrid, apakah segitu alerginya Enrique sekarang manggil pemain Real Madrid? Gue rasa dia ada sentimen khusus tuh ya. Padahal dulu dia pernah makan di Madrid. Pernah juga makan di Nah, Madrid. sebelum ke Barcelona kan di Madrid. Sama kayak Barcelona. Vigo gitu kan. Cuman waktu itu dia memang benar-benar bersih tegang, makanya dia pindah ke Madrid. Jadi dia benar-benar punya dendam sama manajemen. Tapi ini nggak profesional kalau itu dibawa-bawa. Iya, iya. Pasti alasan teknis. Kalau alasan dendam, dia bukan pelatih profesional kalau dendam ya. Tapi kalau ngomongin secara kalian jujur-jujuran, Asensio layak nggak sih mengisi Layak. kualitas di lini depan atau lini serangnya Spanyol? Layak kan? Layak. Apalagi kalau dengan keterbatasan skuad saat ini. Olimpiade kemarin bagus nggak? Bagus. Dia banyak bikin masuk gol ke gawang Jepang ya. Itu kan Iya. menentukan langkah sampai ke final. Maksud kan, gue ya. gitu, Cub. Lu main di Olimpiade bagus, tapi nggak dibawa juga. Gue nggak tahu alasan teknis. Harusnya alasan teknis, nggak boleh lagi alasan personal. Dan kalau kita lihat lini gelandangnya ini nggak ada Pedri juga makin membuat pertanyaan kok ini kayaknya miskin kreativitas banget ya. Kita lihat ini mungkin salah satu opsinya Mikel Merino yang juga udah cukup senior, Koke yang juga sebenarnya bukan gelandang kreatif tapi gelandang bekerja juga. Ya busit kita tahu sendiri lah seperti apa Ini ini. nggak ada gelandang kreatif. Dari mana ini nanti sumber kreativitas dan sumber serangannya ini saya agak mempertanyakan walaupun ya Ya, Spanyol nanti tetap dia Spanyol. main ball possession untuk possession aja jadi nggak untuk progresi jadi. Muter-muter aja di situ. Lagi-lagi gue bilang, ya nggak bisa lu berharap lihat Spanyol tahun 2008, 2010, Agresif. 2012, ini nggak 2012. bisa. Dan ingat nggak di DPI berapa kali kita ngebahas Pedri sama Koci juga gue bilang, Pedri sampai berapa lama Spanyol
mau berharap sama Pedri, timnas berharap sama Pedri, dibawa juga ke Olimpiade, udah gila kali. Ini pemain dalam waktu setahun udah kelihatan tua banget ya kayaknya, main 70 match pertandingan ya. 70 lebih 70 lebih dalam match. setahun. 70? 70 lebih. Udah Di over kan Liga, itu? Di Euro, Olimpiade, 75 atau 70 pertandingan itu udah over training kalau istilahnya latihan ya. Ini di over matches menurut gua Bisa sih. gampang cedera dengan kondisi dia lelah Dan begitu. khawatir ya kalau pemain muda yang terlalu di overexpose gitu ya, dia nanti akan cepat layu sebelum saatnya gitu kan. Contohnya? Karena udah terlalu over kan dipakai. Contohnya? Banyak main Dari Indonesia? Di Indonesia 2 kali. Indonesia 2 kali main. Biasa. Kalau Indonesia memang beda, Beda Gi. ya. Karena umurnya di-upgrade dia. Makanya pas waktunya dia harusnya di peak Aduh, performance iya. Udah selesai. Iya, salah satunya Oki Rengga tuh yang suka jadi host di Depdagri itu suka curi umur juga di Makanya awal-awal. kemarin bilang, lu mau KTP gue yang mana nih katanya. Dia curi umur 10 tahun ya kan? Tapi ini mungkin salah satu opsi menariknya untuk membantu lini serang Spanyol adalah kehadiran Marcos Alonso. Ini yang kita tahu di Chelsea begitu agresif, begitu produktif, yang mungkin menurut gua selama ini underrated. Dia baru dikasih kesempatan 3 kali tampil, terlepas kemarin Alba nggak ada, malah yang coba sempat Jose Gaya gitu kan. Ini harusnya dikasih lebih nggak sih Alonso untuk bermain di Spanyol? Iya, gue setuju sih. Karena ini kan Alonso ini boleh dibilang fullback mental juara ya. Dia udah banyak memberikan trofi bersama Chelsea. Apalagi yang mesti diragukan dari dia kecuali kesempatan yang diberikan. Betul. Dan ini yang gue pikir Enrique ini harus move on ya. Jangan terlalu mengandalkan pemain-pemain lokal aja gitu. Tapi lihat juga overseas playernya improvingnya semana gitu. Kalau kayak Alonso, wah gila aja kalau nggak dikasih kesempatan lebih. Berarti sih. kiri kanan Chelsea ya? Karena Chelsea. Tapi Cocok lu lah baca itu. nggak bahwa di Spanyol sekarang udah mulai dijajak pendapat siapa pengganti Enrique? Oh, udah Di ada Spanyol udah seperti itu mulai ya? karena ini udah Ya, situasinya udah bukan asas profesional lagi. Ini ada sentimen yang membawa kemudian Enrique bukan lagi mewakili seluruh semua. ya mewakili seluruh orang Spanyol. Jadi gue bingung nih pas baca-baca belakangan, loh mulai panas nih. Jadi udah mulai siapa menurut kalian pengganti Jadi Enrique? pelatih juga manusia Ji. Tetap Iya. dia pakai rasa gitu. Karena ketika rasa itu nggak sejalan dengan harapan audiens gitu ya, maksudnya masyarakatnya. Nah, udah itu jadi digugat. Tapi kalau itu sejalan, tutup mata udah nggak apa-apa dah. Kalau Karena ST hasilnya kan nggak sesuai soalnya. Kalau yang nggak sesuai juga di Indonesia ada nggak kira-kira? Ada banyak. Lu mau on air apa off Oh, air? jangan itu. Ini bukan acara Dagri. Tapi terakhir sebelum kita prediksi hasil skornya, ini di lini kiper ini kemarin kan sempat dibilang Unai Simon cukup solid menjadi kiper Spanyol di Euro. Cuman untuk ngomongin dia kiper top belum nyampe level itu. Bahkan De Gea musim ini tampil begitu menjanjikan menjadi pahlawan MU, berapa kali menyelamatkan MU. Layak nggak sih ini head to head kembali dikasih kesempatan? Apa memang menurut kalian udah waktunya sekarang di era Enrique, udah waktunya Unai Simon menggeser De Gea? Wajar lah. Kalau untuk kompetisi ini Ya. ya, meskipun De Gea kalau nggak ada De Gea, MU di papan tengah. Iya, benar. Kalau untuk kompetisi Bukan ini, papan bawah bukan ya? Enggak loh, itu Arsenal. Itu gua Arsenal. belum sampai ya. situ, belum sampai situ. Itu Arsenal. Dengan samain MU sama Arsenal. Nah kalau untuk kompetisi ini wajar lah, Unai Simon udahlah. Kasih kesempatan. Kalau MU kan ngeliat De Gea apakah memang udah Kalau habis? misalnya Enrique mau menyelamatkan reputasinya sebelum dia benar-benar dipecat, nih De Gea tetap diperlukan di bawah Mistar karena mentalitas internasionalnya, terus pengalamannya dia itu kan jauh di atas dari Unai Simon, apalagi dia belakangan sama MU banyak bikin saving Iya, penting kan. penting Jadi banget. tinggal urgensinya nih si kalau misal Enrique mau melepas rasa misalnya ada persoalan sentimental itu, dia benar-benar pure dengan kebutuhan timnya, dia harus turunin pemain-pemain terbaiknya gitu. Ya, Kalau pemain apalagi- terbaiknya di deretan penjaga gawang, ya De Gea lah. Iya, apalagi urgensinya adalah Italia udah juara, sebenarnya Spanyol butuh penegasan status di bawah Enrique. Dia bisa meraih trofi walaupun trofinya sekarang bukan Ya trofi sebenarnya terlalu ini bergengsi. kan Ya. bonus event bonus lah buat Spanyol. Bener. Paling enggak kalau ada Piala Eropa, Piala Dunia ini kan istilahnya Iya, level 3-nya level lah. tiganya. Waktu di Euro kan nggak kalah juga Spanyol sama Italia. Iya sih, benar. Cuma penalti doang. Ya cuma tetap pemenangnya tetap di Iya. yang dicatat dalam Iya, sejarah istilahnya adalah Italia kan. nggak jelek-jelek juga Simon kalau dipercaya sebagai kiper. Oke, sekarang prediksi terakhir skornya kemarin kalau kemarin kan milih Italia kemarin ya. Italia. Skornya dulu dari berapa kalau gitu?
Paling 1-0. 1-0 buat Itali. Oke, Miyuke pasti Itali gue tahu. 2-1 deh Italia. Chiesa ngegolin masih kan? Iyalah, pasti. Atau Chiellini nambah dari corner Satu kick. Chiesa, satu Bonucci. Enggak, Emang udah polo shirtnya ada Juventus itu udah fix. satu Viali sama satu lagi Roberto Itu Baggio. tahun berapa? 90-an Yang penting awal. Juventus semua sama dia. Oke Nesa. Emang si Enrique bader banget ya. Bader. Kepala batu. Nggak mau manggil main Madrid soalnya dia. Nggak bisa dikasih tahu emang. Tapi kalau menurut Jebretin nih, coba komen deh. Menurut kalian Spanyol bisa nggak nih membalaskan dendamnya? Kalau menurut gue sih, ya kira-kira Itali merem satu kaki juga bisa menang lah. Merem satu kaki itu gimana kak? Emang kaki ada matanya? Gimana sih? Mana ada satu kaki. Oh iya ya Allah, gue yang salah. Ya Allah Jebret. Udahlah nggak usah bahas, ini timnas gue yang keren itu, kita bahas kaos aja yang keren. Jualan dulu kita. Asik. Nih kalau kalian mau keren penampilannya, kalian bisa beli langsung kaos, sweat dan sweatshirt dari Jebret Media. Keren kan? DPL. Nah, mulai dari 80 ribuan aja, ada kaos, ada sweatshirt. Cara belinya gimana? Gampang, kalian tinggal lihat aja di Shopee. Terus tinggal search deh, Jebret Official Merch. Nah, itu ya. Kan tulisannya nggak ada. Biar orang tahu spellnya kayak gimana. Jebret Jebret Official Official Merch. Merch. Itu mau langsung dikunjungi Shopee-nya dan dicari Jebret Official Merch. Murah dari 80 ribuan. Benar. Nah, sebelum kita lanjutin lagi, kita lihat nih ada Papi Ropan yang mau lewat. Kira-kira dia wawancarain siapa ya di Nostal Bola? Ini dia. Awalnya saya bukan kuliah di jurnalistik, Bang. Dan itu saya baru belajar fotografinya 1 hari sebelum berangkat. Wah ini unik nih. Itu ada fotografer Jepang Hah? di sebelah saya bilang, Liverpool nggak ada apa-apanya ini. Anda ada di belakang. Di belakang gawang. Bang. Pas. Pas di belakang gawang. Jadi saya lihat persis raut muka Seva saat gagal penalti. Jadi pas saat saya sudah berduaan dengan Sidor saat lagi gini, baterainya jatuh, Bang. Ronaldo dengan orang-orang lain tuh lewat, Bang. Saat di mix zone, setelah mereka final juara, lewat aja. Dipanggil Ronaldo. Tapi pas saya, Ronaldo I'm from Indonesia, berhenti, Bang. Berhenti dia? Berhenti. Nah kalau yang tidak berkesan apa, Riz? Yang tidak berkesan ya dijorokin bodyguardnya Sir Alex Ferguson. Itu yang tidak berkesan. Final atau final Moskow atau final Istanbul? Bola. Itu dia Nostal Bola episode terbaru Papi Ropan bersama Abdul Haris yang sudah bisa disaksikan oleh Jebret Team di Jebret Media TV. Pengalamannya dan juga experience sebagai jurnalis maupun dari jurnalis ya Abdul Haris dan juga sebagai pandit juga tak bisa diragukan lagi ya. Enggak, gue bukan. Oke, sekarang kita ke The Three Lions yang kembali memanggil 2 pemain yang main di Serie A, yaitu ada Fikayo Tomori. Ini kan kayaknya kalau kita berkaca dari 2 tahun belakangan, banyak pemain-pemain dari Premier League termasuk pemain Inggris ekspansi kayaknya mencari kesempatan baru, mencari peluang baru untuk kembali menunjukkan eksistensinya. Kita berkaca dari Chris Smalling, terus juga kemarin ada Ashley Young, dan sekarang sampai eranya ada Tomori dan juga Tammy Abraham yang dan ternyata mereka bisa berkasih kontribusi yang cukup signifikan sejak awal musim, bahkan Tomori dari musim lalu. Ini kalau kalian lihat Tomori dengan segala kontribusinya udah layak nggak sih dibandingkan emang pemain-pemain lain yang ada di Premier League gitu untuk masuk timnas Inggris? Lebih menjanjikan sih ya Ji ya, pemain muda yang punya karakter ya. Bahkan tadi gue baca di Twitter. Sebentar, kita ke Bung Wes dulu karena ada audionya Om Yuki kayaknya seperti ada trouble. Oke, kita Bung Wes gimana melihat dari Tomori, apakah ini cukup menjanjikan di antara para pesaing-pesaingnya mungkin walaupun memang Maguire juga lagi masih ini ya nggak fit. Cedera. Ya kalau kita mengacu kepada perkembangan pemain-pemain muda dan orang yang berani main di Italia, Inggris tuh bersyukur banget ada pemainnya mau main ke Italia. Karena jujur ya kalau komparasinya kalau Tammy Abraham bermain pindah ke Italia itu perjudian luar biasa karena jarang pemain Inggris yang sukses main di Italia kalau nggak skillful dan muda ya. Dan muda, berani. Ini bagus banget bagi mereka. Kan tadinya mau pindah ke Dortmund tuh Tammy. Nah kalau kita lihat Tommy back Italia, lu belajar banget strategi back bertahan di Italia. Ini bonus banget buat Inggris. Apalagi dia bisa geser kaptennya AC Milan ya, si Romagnoli itu. Dari dulu emang Romagnoli mah cuma. Tapi maksud gua artinya aja sama Romagnoli. Sebuah pencapaian yang cukup presisi langsung bisa menggeser Romagnoli yang awalnya dipercaya menjadi kapten dan juga menjadi pemain utama Milan, dia bisa langsung menggeser. Artinya ada something special yang dilihat Pioli sama dia kan artinya. Iya, dia karakternya memenuhi syarat untuk menjadi back masa depannya di Italia ya. Tapi kalau di Inggris gue nggak tahu deh. Karena di Inggris sebenarnya terpental juga dari liga karena memang
ini tadi seperti tadi gue sampaikan ke Wesley, dulu mungkin ada pemain-pemain Inggris yang kemudian berjudi di Italia untuk berharap dia bisa dapat kesempatan kemudian bisa balik lagi. Kayak Smalling, kemudian Ashley Young, dulu ada Evra juga. Ya. Tapi tuh usianya kan Prancis. usianya kan udah maksudnya dari Inggris. Oh ya dari Inggris Premier Tapi League kan ya. mereka usianya udah saat itu nggak muda. Oh, iya, Kalau ini justru pemain-pemain tua. muda loh. Justru pemain muda ya. Jadi ini seperti tempat mereka magang sih sebetulnya. Tempat magang dan Tomori Serie A jadi buat magang doang kan berarti ya. Tomori udah pernah sekali kan main Iya, buat tahun lalu. timnas. dan Tomori ini langsung dicintai gue lihat ya sama Milanisti karena tuh dari Twitter yang gue lihat di Indonesia aja penggemar Milan tuh muji-muji banget, dia malah ngait-ngaitin sama gaya tacklingnya seperti Maldini. Iya. Terus Yang kemudian mujur Indonesia. Oh dulu Smalling aja dibilang Smaldini juga sama. Kalau emang. orang Indonesia Emang bagus dikit netizen puji Indonesia dia. emang gitu. Nanti kalau udah jelek dimaki-maki. Kalau kata Coach Yasin gue yakin nggak bagus. lagi berbunga-bunga kan sekarang kan, dan memang pemain Ya. ini menjanjikan menurut gue, punya karakter. Dan Milan kemudian lagi bagus-bagus juga bagus-bagus. dengan standar Milan ya. Dan itu yang ya gitulah kalau gue bilang sih oke lah. So far ya. Dia bukannya udah ditransfer ya? Atau Udah. masih dipinjam? Udah ya transfer. Udah permanen sekarang. permanen. Makanya kan dari Wah. tahun lalu makanya kayaknya puas. Akhirnya Anda puas kami Beruntung bayar ya. gitu Yang kan. masih di loan ini ya, si Tammy Tammy. Abraham ya. Ya. Temi Nah, sekarang Temi kita, kan ya, geser ke bagian jualannya buat mendapatkan Haaland nantinya. Betul. Tadinya buat pelicin Haaland, tapi Iya. ternyata harus ke minggir ke AS Roma gitu kan. Tapi kalau kalian lihat so far Tami ini kan sebenarnya punya Bukan Tamira Hardy bukan kan? bukan itu Temi yang suka naik naga-nagaan burung-burungan itu kan. Tapi kalau kita ngomongin Tami, sorry ya Tem, gua ngomongin lo. Tapi kalau ngomongin Tami Abraham ini kan sebenarnya di Chelsea dibilang menjadi salah satu prospek dulunya, salah satu menjadi prospek striker yang bisa dikembangkan menjadi Ya. striker utama. Tapi ternyata dia mental sama Timo Werner, terus juga ada Lukaku, pada akhirnya dia harus ngalah dan juga mencoba perjudian tadi seperti bilang sama Bung Wes, menerima tawaran Jose Mourinho gitu. Tapi ini justru menjadi sebuah berkah buat dia karena dia bisa membuktikan ketajamannya so far menghadapi kompetisi Serie A gitu kan. Kalau bukan Jose Mourinho di situ belum tentu dia pindah ke Roma. Nah, mungkin Karena itu yang Jose membuat Mourinho dia tahu yakin gaya ya. bermain orang Inggris, tahu bermain sepak bola seperti apa, dan di Chelsea. Jujur 2 musim lalu gue menganggap Temi adalah salah satu jagoannya Chelsea. Ya. Sebelum datangnya Werner dan juga- Werner. Begitu Werner, Lukaku, Ya. kasihan amat nih pemainnya, pindah ke kiri, main tengah gitu. Cadangan cedera, hilang, Ya. berkali-kali hilang kan dia. Ini dia dari youth Chelsea kan nih? Iya, di Chelsea. Iya, Nah, ini kalau ngomongin sekarang soal paradigma pemain-pemain Inggris yang pindah ke Serie A bisa jago atau nggak usah main Inggris ya? Dari pemain-pemain Premier League yang kita tahu yang juga sempat menurun di Premier League terus juga akhirnya ke Serie A bisa bersinar. Tapi kan nyatanya Lukaku membuktikan dia nggak cuman main di liga yang ibaratnya lebih remeh karena terbukti di Inter dia main bagus, ditransfer sama Chelsea 90 jutaan. Artinya dia nggak sekedar main di liga rendah dong, karena buktinya Chelsea kembali melirik dengan harga mahal dong. Itu dia cocok lah dengan gayanya Inter kemarin ya. menurut Oke. gue. Dan terus diberikan kepercayaan lebih. Jadi buat dia ini komplimen untuk ningkatin motivasinya dan dia punya tujuan untuk balik lagi ke Inggris untuk buktiin bahwa dia emang qualified. Ya. Kan lebih mudah ya untuk Lukaku karena sebelumnya memang dia ada di habitat Inggris. Tadi seperti gue bilang ini jadi kayak reserve league-nya Inggris lah nih Italia nih buat mereka gitu kan. Oke. Dan itu berhasil menurut gue, dan bukan nggak mungkin Temi juga kalau ini konsisten ya, apalagi sekarang udah bikin 4 gol 3 assist loh. Iya, iya. Dari 7 game itu luar biasa menurut gue. Kalau ini dia konsisten, value market dia pasti naik, dia bisa pindah ke Inggris balik lagi, itu Chelsea bisa jual lebih mahal lagi malah menurut gue. Iya. Nah berarti artinya Serie A bukan liga yang lebih rendah atau liga gampangan dong, karena buktinya Chelsea mau beli pemain lebih mahal dari liga yang lebih rendah ibaratnya kalau kata paradigma gitu. Komparasi itu nggak banget untuk dibandingkan karena Oke. masing-masing punya kekuatan kelebihan. Tahun 90-an skillful semua orang akan main di Italia, Betul, bukan Centro main di Campo, Inggris. ya. Di Inggris main bola capek banget, main bola gitu. Long ball, Ketika long lu ball. mau pensiun dari Serie A, lu pindah ke Inggris Ya. dan lu jago banget. Vialli, Zola, Zola, ya. semua jago Raffanelli, banget di ya. situ kan, Raffanelli. Dan beda komparasinya. Nah, kembali kepada Temi, menurut gue ini momentum bagi dia untuk bersaing karena di Inggris banyak banget pemain muda di depan itu yang kompetitif sekarang persaingannya. Iya kan, Sancho, Rashford. Lingard nggak ya? Enggak di gelandang, di gelandang. Iya gue heran gue liat di Lingard tuh ketawa di Lord, dia gelandang. Lord. Lord Terus juga itu 23 tahun, 21 tahun, itu persaingan mereka akan tinggi. Nah, kalau dia bisa matang, dia tajam di Italia dengan strategi bertahannya yang begitu bagus dibandingkan dengan Inggris,
ini potensi Tammy masuk ke timnas Inggris bersaing dengan yang muda-muda lainnya itu besar. Karena kayaknya Southgate juga masih mencari pelapis yang sepadan buat Harry Kane ya. Karena kemarin dia mencoba Nggak punya. Dominic Calvert-Lewin, Nggak punya. nggak dipakai akhirnya. Terus Bamford kemarin dikasih kesempatan. Nah kalau Tammy bisa main konsisten, artinya dia punya kesempatan untuk mengisi timnas sebagai minimal sebagai rotasinya Harry Kane sebenarnya kan. Betul. Itu keuntungannya Inggris dia main di Cuman memang mungkin beda Itali. karakternya ya, beda karakter. Sebenarnya Calvert-Lewin tuh lebih mirip-mirip sama Kane ya, dari Iya. posturnya gitu kan, kemudian finishingnya gitu. Tapi ya ini lebih kepada kebutuhan juga sih. Kalau dia pakai Tammy misalnya nanti suatu saat untuk menggantikan Kane, cara main di depannya beda. Beda ya. pelatihnya juga udah beda. Berarti nanti nggak dalam waktu panjang berarti udah bukan sekedar Southgate ya kayaknya ya. Tapi kalau ngomongin soal pemanggilan timnas ini ada nama Jadon Sancho yang kita lihat kemarin harganya juga 80 jutaan euro dan kita tahu belum ada gol, belum ada assist, Belum ada shoot lagi ya dia. belum menit bermainnya juga masih mini-mini aja. Melihat penampilan Sancho apakah adil gitu melihat pelatih manggil Judgment pemain? lu terlalu cepet. Padahal juga di Euro kemarin Tunggu dia 2 bukan. musim di MU. Oke. Baru lu judge dia. Enggak, tapi maksud gue buat timnas Inggris kan belum adil dong. Keburu kelelep sih kalau dua musim. Seharusnya kalau kemarin ya, kalau main di Euro dia diberikan kesempatan bermain, dia ada potensi bagus. Adaptasi dia masuk ke Liga Inggris itu akan memudahkan dia. Iya. Tapi ketika dia kurang dipercaya, kemudian di MU juga so-so, kepercayaan diri dia untuk bermain dengan gayanya dia ketika di Dortmund untuk ditampilkan di bersama timnas Inggris itu nggak mudah. Kalau gue bilang sih Sancho nih sedang mengalami fase shock ya. Shock karena dia begitu luar biasa, 3 musim di Dortmund, 49 gol, 30 assist, begitu kembali ke Inggris, kayak begini ya gitu. Jadi Nggak memang gampang nyetak gol ya. Iya, Gampang nyetak untuk gol. dapat tempatnya susah gitu. Iya, iya. Gimana dia bisa perform? Makanya jangan terlalu berharap dia bisa sesukses ketika di Dortmund karena Dortmund memang tim besar, tapi MU nih salah satu tim terbesar. Iya. Dan itu nggak mudah buat Sancho. Dia harus berjuang dengan dirinya untuk meyakinkan bahwa dia punya kualitas. Dan kedua ya pelatih harus kasih kesempatan dia main. Kalau enggak ya susah juga. Ya berarti kalau kita ngomongin sekarang, Sancho harusnya nggak layak tuh dipanggil sama Southgate kalau lihat Belum. dari so far. Menurut gua belum. Belum. Karena ukurannya nggak ada. Ini kayak Iya. Southgate seneng banget sama Sancho. Nah itu Jatuh cinta sama Sancho. kenapa dipanggil di Euro? Iya karena dia suka. Padahal Dia walaupun nggak butuh. dimainin, jarang dimainin cuma 2 pertandingan Sama lah lah ya. kayak di sini ada pemain yang nggak main tapi dipanggil Terus. timnas, ada. Itu titipan bukan? Ada juga yang di klub dia nggak pernah bagus mainnya tapi suka main berapa menit di sisip-sisipin gitu ya. Ternyata nggak jauh beda kan? Iya, langsung beda. Terus tolong ini bukan Dep Dagri, ntar saya diserang sama fans-fans lokal saya nggak Tapi itu berani. faktual Ji, itu faktual yang bisa kita diskusikan gitu kan karena pelatih juga punya taste kan. Dia mungkin ngerasa pemain tertentu di klubnya ini kurang dapat kepercayaan, tapi kalau mau gue bisa nih. Makanya dia si Southgate ini berani mengatakan saya menginvestasikan feeling saya terhadap pemain yang ini. Ada pemain yang suksesnya di timnas, bersinarnya di timnas bukan di klub banyak. Ada juga. Patrick Schick juga misalnya nggak Patrick Schick lumayan di klub ya. Ada sih main-main fenomena dia bisa lebih sukses di timnas daripada di klubnya yang ayam aja sebenarnya. Nah itu mungkin yang dilihat oleh kubu Inggris bahwa ini pemain bisa nih potensial, cocok nih lawan ini kan karena pemilihan pemain bukan karena kemampuan dia di klub tapi Betul. kebutuhan teknik, taktik Taktikal. untuk menghadapi lawan yang dia butuhkan. Ya sebenarnya kayak Deschamps saja manggil Martial itu gue nggak paham kenapa. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi kiper, ini gue ironis sih sebenarnya tadi dititipin pesan coba bahas soal kemungkinan Jordan Pickford sama Ramsdale dari Arsenal. Ini kan aduh kayaknya kiper Inggris beda banget ya sama Ramsdale kiper. juga kemarin udah mulai kelihatan bagus. Udah lah, ketika Pickford menurut gue di timnas jauh lebih bagus dibandingkan Everton. Enggak maksudnya Dia penampilan bermain. di Liga nih kemarin. Di Liga Arsenal kemarin udah mulai Ramsdale ya. kelihatan kan. Ya. Tapi kalau kalian lihat ini bisa menjadi head to head buat Pickford nggak? Apa menurut Bung Wes tadi belum? Karena memang so far masih jauh lah. Pickford ini tongkrongannya nggak kiper sih. Iya ya, agak Iya. kalau kata Coach Jesse dia hobbit. Karena kurang posturnya Inggris kurang itu menjamin. jelek bermain di posisi kiper olahraga yang pakai tangan. Inggris itu jelek. Oh. Lu cek olahraga yang iya, pakai iya. tangan bagus nggak Inggris? Enggak basket, enggak apa. Mereka Nggak ada yang kurang main bagus bola ya. tangan. Karena mereka menganggap bola tangan itu kurang memakai otak. Oh. Lu melempar bola pakai tangan gampang mencapai target sasaran. Iya, iya. Tapi pakai kaki lu butuh skill. Nah, mereka menganggap dirinya itu olahraga kaki itu lebih
tinggi derajatnya. Jadi jarang orang mau jadi kiper. Dan kiper-kiper Inggris sampai sekarang gue belum lihat yang bisa main apa namanya build up ya. Oh iya iya. Susah iya. makanya si Jarang Pep ya. Guardiola susah nyari. Bahkan lu kiper Johan yang- juga dibuang dulu ya. Jauh-jauh bola kan tendang. Iya, Kan sekarang long sepak bola ball. kan udah mulai modern Dinamis ya. mengandalkan permainan build up kan. Nah itu Inggris nggak bisa tuh. Lu berharap kiper asli Inggris main sama Pep Guardiola susah. Iya benar. Kalau ujungnya Makanya ada yang dibuang kan Johar. beli Bravo pun akhirnya dibuang, ganti sama Ederson yang akhirnya sekarang bisa menjadi kiper utama Manchester City. Oke, sekarang kita ngomongin Inggris, kita ngomongin juga tim promosinya yang musim ini menjadi sebuah fenomena karena selain mengalahkan Arsenal kemarin juga berhasil menahankan mempertahankan poin menghadapi Liverpool yang sangat spektakuler. Walaupun kemarin kita dengar kata siapa ya, kata Valen. Skornya spektakuler. Ada sisi permainan karena ini sebuah sisi entertainment atau apa lah kalau kata Valen. Karena agak aneh kata Valen melihat laga Brentford lawan Liverpool. Tapi kalau kalian melihat Brentford, gue sih nonton ya. Kalau gue murni dari pendapat pribadi gue, ini bukan kayak tim-tim Inggris yang dari promosi yang mainnya long ball, mainnya sangat old school. Dia berani main ngepres, berani main pressing ketat yang bermain ya Lu lihat sangat dinamis lah ibaratnya. 7 pertandingan ya, sentuhan bola mereka tuh nggak dikit loh. Iya. Cuman setuju. dikit banget lempak bola. Ya, oke. Akurasi mereka cuma 31%. Itu memang faktor kualitasnya ketahuan di situ ya di situ sebenarnya. lo ngomong. Dan gol mereka juga set piece-nya banyak. Iya. Jadi lu berharap tim ini akan bermain stabil nanti sepanjang musim? Gue Belum tentu. nggak yakin. Nggak Gue tunggu. Saat ini kejutan iya. Ya. Dengan bola-bola mati mereka, dengan penguasaan bola mereka. Paruh kedua, gue tunggu ini Brentford ada di mana? Gimana? Begitu setuju dengan pendapat Bung Wes Ya, tadi? ini satu tim, mungkin satu-satunya tim promosi yang sampai pekan ke-7 ya, ada di posisi elit. menurut Iya. gua. Itu Bukan juara lagi musim lalu di Champions League. Di atas Arsenal sekarang. itu belum pernah ada sebelumnya di era Premiership. Ya. Jadi ini boleh dibilang sebagai cerita Cinderella lah ya. Bukan nggak mungkin dia bisa salah satu jadi tim promosi yang bertahan. Terus kebetulan waktu itu pas gue yang siaran tuh Liverpool lawan Brentford. Ini tim nggak ada takutnya. Iya, Mainnya makanya. normal aja. Jadi dia nggak Pembobolan. over respect sama Liverpool. Dia main dengan caranya dia main dengan kekuatannya dia. Ngeyel lah kalau orang Jawa bilang. Jadi kemanapun bola dikejar, di pressing. Jadi Liverpool kaget-kaget juga. Iya. Wah nih tim nih berani juga ya gitu. Sampai kalau gue lihat ini juga nggak lepas dari si Frank ini pelatihnya ini. Iya. Ini dari 2018 bersama Brentford. Dan lu lihat skuadnya 7 pemain Norwegianya. Iya. Jadi dia ini kayak eranya dulu Inggris ada Friends Connection zamannya Iya. Wenger, terus ada macam-macam lah Ya, kayak gitu ya. Senegal Connection zaman dulu ya. 7 itu bukan jumlah yang sedikit Ya, dan banyak itu mungkin Kalau main semua repot itu. iya paling nggak 4 tuh main tuh di Kalau lapangan. masuk timnas semua repot Dan dia. itu bukan pemain bintang. Iya, Kan yang iya. paling ditakutin kan kalau kekuatan itu nggak ada bintang jadi semuanya lapar kan. Iya, iya. Mau show off gitu. Dan ini dia bentuk jadi sebuah kekuatan kolektif dan itu luar biasa. menurut Tapi tadi kalau lo ngeliat kalau Bung Wes kan masih meragukan kalau lo dia yakin dia akan bisa bertahan sampai minimal nggak degradasi atau menurut lo dia akan kehabisan Iya. napasnya? Memang stigmanya ini cuman start awal aja kan. Ya, panas sesaat Tapi habis. gue feeling dia bisa karena pelatihnya ini cuek, nggak ada takutnya, bodo amat gitu. Apalagi kalau main di kandang. udah Sama lolos. kayak Bielsa juga cuek tapi hancur-hancuran. Mainnya benar-benar ultra ekstrim banget. gitu. Bielsa lu taruh dia di tim yang kedalaman skuadnya oke, kemampuannya oke akan jadi. Tapi dengan kemampuan gaya bermain dia untuk tim Leeds nggak Tapi kekejar. Oke, kalau Bukit tadi belum jawab berarti pertanyaannya. Kalau lo berarti dia masih akan tetap bisa stay Bisa, ya? gue yakin Oh dia stay tetap Tetap stay, stay ya? cuman jangan berharap dia akan terus nih di Mungkin fenomenanya nggak kayak Leicester kali ya. Ya, oke. Tapi udah Mungkin oke. penentuannya nanti. Kalau kemarin lawan Arsenal dibilang mungkin fenomena sesaat, tapi karena Arsenal juga tim papan bawah sekarang kan. Terus kemudian Liverpool kemarin cukup mengejutkan karena 3-3. Nah, nanti habis jadi Tapi lu tahu kan internasional Liverpool filosofi bermainnya, apa? jangan melukai hati lawan. Luar biasa. Itu kata Valen. Dan sekarang akan menghadapi Chelsea, kita lihat nanti apakah dia bisa menghadirkan kejutan lagi atau justru udah keberuntungannya habis sampai situ aja. Chelsea ya. Oke, Waktu Nesa. kita sudah habis, sudah lampu merah. Aduh, lampu Ntar kita merah. ditembak. Oh iya bener. Abis ini kerja lagi dong. Siapa yang nyuruh? Skip, Abrar marahin ya? Iya nih, Iya. biar kerjain gua ya. Oke, bentar lagi Panji masih lanjut kerja lagi. Aduh, Kita semangatin. susah Oke, terima kasih banyak Jebretim udah menyaksikan kita. Jangan lupa follow semua sosial media kita dan jangan lupa tonton semua playlist kita. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye.